ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insya Allah Ta'ala sore hari ini kita akan kembali mengadakan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Online, yaitu kajian Kitab Fikih Al-Muyassar. Alhamdulillah sore hari ini merupakan pertemuan dengan tema lanjutan Fikih Janai sebagian ketiga. Insya Allah nanti akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz dipersilakan untuk memulai. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu di kajian online 2 pekanan yang diselenggarakan oleh Ruko. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita membaca kitab Fikih Muyassar. Ya, semoga dengan itu bertambah ilmu kita, pemahaman kita terkait ibadah, ya, terutama ilmu fikih yang merupakan bagian dari inti dari Islam, yaitu seseorang ketika dia beribadah, hendaklah dia beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Dan kita membaca kitab Fikih Muyassar dan alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan tentang fikih yang berkaitan dengan janaiz. Dan sudah sampai pembahasan kita terakhir kalau tidak salah berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah, ya, dimulai dari memandikan, lalu mengkafani, dan insya Allah pada sore hari ini kita masuk pembahasan berikutnya, bagian keempat dari fikih muyassar, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jenazah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jenazah, apa saja ketentuannya, apa saja syarat rukun sunnahnya. Nah, ini akan kita pelajari insya Allah. Dan dengan itu kita berharap semoga apa yang kita pelajari dari sholat jenazah menambah ilmu kita dan menambah semangat kita. Dan tentu kita ingin bagaimana penyelenggaraan jenazah, terutama berkaitan dengan sholat, ya sesuai hendaknya dengan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca bagian keempat dari kitab Fikih Muyassar, yaitu hukum sholat jenazah dan dalilnya. Di sini disebutkan hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, dan ini adalah bagian ketiga dari penyelenggaraan jenazah. Ya, kita tahu penyelenggaraan jenazah itu ada 4 bagian yang semuanya fardu kifayah, dimulai dari memandikan, lalu mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat nanti menguburkan. Dan hukum sholat adalah fardu kifayah, artinya sebagian melaksanakan, maka gugur kewajibannya atas seluruh kaum muslimin. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat jenazah ini adalah fardu kifayah dan dia harus dilakukan adalah dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendapati ada jenazah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Sallu ala sahibikum, sallu ala sahibikum." Artinya salatlah kalian untuk teman-teman kalian ini. Salatlah kalian untuk teman kalian. Maka ini menunjukkan perintah, dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Dan juga Nabi SAW melakukan sholat ghaib terhadap jenazah Raja Najasyi, seorang raja dari negeri Habasyah. Kata Nabi SAW, "Inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alaihi." Ya, sesungguhnya seorang dari saudara kalian telah wafat, maka berdirilah dan sholat untuknya. Maka ini dalil bahwasanya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Dan tidak kita dapati ada seseorang yang mengatakan sholat jenazah itu tidak fardu, ya. Dan ada nanti sholat jenazah yang dia sifatnya haram. Ya, nanti insya Allah ada sampai pembahasan kapan sholat jenazah itu diharamkan.
Dan ada juga nanti kapan sholat jenazah itu hukumnya mubah. Jadi kalau kita kumpulkan sholat jenazah, itu hukumnya antara tiga, dimulai dari fardu kifayah, ini keumuman kaum muslimin. Lalu ada nanti hukumnya mubah, dan yang ketiga hukumnya adalah haram. Baik, kita masuk dulu bagian kelima adalah syarat rukun dan sunnah sholat jenazah. Yang pertama adalah syarat sholat jenazah. Artinya kapan sholat jenazah ini dikatakan sah, ya. Artinya seseorang ketika dia ikut sholat jenazah, kapan sholatnya sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat ini. Dan syarat ini adalah syarat keumuman sholat secara umum ya. Artinya ketika kita melakukan sholat jenazah berarti harus terpenuhi syarat ini sebagaimana syarat ini juga harus terpenuhi dalam sholat-sholat yang lain. Yang pertama adalah niat. Tidak sah ibadah kecuali dengan niat. Maka seorang ketika dia melakukan sholat tanpa niat maka dikatakan tidak sah. Yang kedua adalah taklif. Ya, taklif artinya dia sudah sampai usia mumayyiz atau usia balik ya, dan ini baru dikatakan dia sah. Nah, ketika seseorang belum sampai usia taklif, apakah sholatnya sah? Maka dia dapat pahala dari sholatnya. Misalnya anak yang belum sampai usia balik, lalu dia ikut mensolatkan jenazah, maka sholatnya sah. Hanya saja dia tidak fardu baginya, tidak fardu baginya. Tapi seorang ketika dia sudah sampai taklif, maka sholatnya sah secara ijma'an. Dan yang kedua menghadap kiblat, sebagaimana sholat yang lain. Yang ketiga menghadap kiblat, lalu menutup aurat, lalu terbebas dari najis, ya, sebagaimana sholat secara umum. Ya, tidak sah seseorang mensolatkan dan dia eh, melanggar salah satu dari syarat sah salat. Lalu di antara syarat berikutnya adalah adanya mayit di hadapan orang yang mensolatkan. Artinya hadirnya mayit di hadapan orang yang mensolatinya. Bila mayitnya berada di dalam negeri. Dan ini adalah keumuman bahwasanya ketika seseorang melakukan sholat jenazah itu harus ada jenazahnya di depannya. Ketika dia memang hadir di tempat tersebut. Kecuali kalau dia berada di negeri yang jauh atau jenazahnya berada di negeri yang lain, maka dia sah melakukan sholat jenazah tanpa ada jenazah di depannya, dan inilah dinamakan dengan sholat ghaib, dan insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Lalu di antara syarat berikutnya adalah Islamnya orang yang sholat dan mayit yang disolati. Artinya seseorang tidak boleh mensolatkan jenazah ketika dia tidak Islam. Maka sholatnya tidak sah, ijma'an. Ya, sholat orang kafir tidak sah dan tidak diterima. Begitu juga mayit yang disolati harus muslim. Maka dari sini didapati bahwasannya ketika jenazah adalah jenazah yang tidak muslim, maka tidak sah sholatnya. Dan tidak bermanfaat untuk si mayit. Nah, inilah salah satu dari ketentuan kapan sholat jenazah itu haram, yaitu ketika jenazahnya jenazah kafir atau jenazah munafik. Maka ulama memasukkan munafik ke dalam golongan kufar yang tidak sah salatnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah At-Taubah ketika seorang yang merupakan pimpinan munafik Madinah wafat, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mendoakannya, ingin istighfar untuknya, maka turun ayat melarang hal tersebut. Allah firmankan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Janganlah engkau ya salat terhadap seorang pun dari munafik ini ketika dia mati selamanya. Jangan engkau doakan. Wala taqum ala qabri, dan jangan pula engkau ziarah kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasuli, sesungguhnya mereka sudah kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini dalil bahwasanya orang munafik, dan munafik di sini munafik i'tiqad, maka tidak disolatkan jenazahnya. Taib selain mereka maka disolatkan. Termasuk jenazah atau orang yang wafatnya mati karena membawa dosa besar. Ya, maka seseorang wafat dengan membawa dosa besar apakah disolatkan? Maka tetap disolatkan. Misalnya seorang mati dan dia dikenal adalah seorang pembunuh, pezina misalnya, peminum khamar, ya, dan atau termasuk dalam hal ini adalah seorang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri apakah disolatkan? Maka tetap disolatkan karena dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam, ya, dan hukumnya nanti di akhirat
Sebagaimana pendapat Ahlussunnah wal Jamaah adalah dikembalikan kepada kehendak Allah, ya tahtal masyiah. Jika Allah kehendaki diampuni, jika Allah kehendaki maka dia diazab. Tapi tetap dia disalatkan, ya. Hanya saja kata para ulama disunnahkan, ya, yang mensolatkannya bukanlah orang terpandang dari kampung tersebut. Artinya bukanlah orang yang alim dan yang lainnya, tapi ditunjuk sebagian dari kaum muslimin untuk mensolatkan. Dan ini adalah sebagai bentuk zajarun, ya, sebagai bentuk peringatan terhadap yang lain. Ya, artinya ketika yang wafat adalah membawa dosa besar, maka orang-orang soleh tidak ikut mensolatkan. Ya, tapi dia tetap harus ada yang mensolatkan sebagian dari kaum muslimin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada jenazah yang wafat meninggalkan hutang, maka Nabi tidak mensolatkan, tapi Nabi perintahkan sahabat untuk mensolatkan. Nabi perintahkan sahabat untuk mensolatkan. Baik, ini ketentuan atau syarat dalam mensolatkan jenazah, artinya adalah Islamnya orang yang mensolatkan dan Islamnya jenazah yang disolati. Baik, berikutnya di antara syarat adalah keduanya sama-sama dalam keadaan suci. Artinya yang mensolatkan dan jenazah harus dalam keadaan suci. Maka solat jenazah dilakukan dalam keadaan berwudu. Kalau dia hadas besar mandi, begitu juga jenazah harus sudah dalam kondisi selesai mandi dan dikafani dan sudah dalam keadaan suci, ya, maka itu baru disolatkan. Kalau tidak ada air maka dengan tayamum. Ya, maka ini diantara syarat salat jenazah. Berikutnya rukun salat jenazah. Artinya ketika kita salat jenazah apa yang harus kita lakukan? Dan apa saja rukunnya? Maka yang pertama adalah berdiri. Sebenarnya rukun salat secara umum berdiri bagi yang mampu, ya. Artinya ketika dia mampu berdiri wajib salat jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri. Kecuali kalau tidak mampu maka semampunya, ya, tidak mampu berdiri dengan duduk atau dengan berbaring. Berikutnya syarat atau rukun berikutnya adalah salat jenazah dilakukan minimal 4 kali takbir, 4 kali takbir. Ya, dan ini dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat jenazah itu melakukan takbir 4 kali. Di antaranya adalah ketika Nabi mensolatkan jenazah Najasyi, ya, maka Nabi melakukan takbir 4 kali takbir. Dan sebagian fuqaha mengatakan boleh lebih dari 4. Ya, ada yang mengatakan boleh 5, boleh 7, boleh 9. Ya, bahkan ada yang mengatakan boleh 9. Ini menunjukkan bahwasanya lebih dari 4 maka khilaf ulama, tapi jumhur mengatakan salat jenazah itu 4 kali takbir. Ini pendapat mayoritas ulama. Baik, berikutnya rukun salat jenazah adalah membaca Al-Fatihah. Di takbir yang pertama kita baca surat Al-Fatihah, ya. Dan rukun berikutnya adalah membaca salawat kepada Nabi di takbir yang kedua. Ya, sebagaimana salawat yang biasa kita baca dalam salawat Ibrahimiyah. Ya, dan berikutnya kita mendoakan di takbir yang keempat, mendoakan mayit. Ya, di takbir yang ketiga dan yang keempat mendoakan. Ya, takbir ketiga mendoakan khusus jenazah, mayit, dan takbir keempat itu mendoakan untuk jenazah atau untuk keumuman kaum muslimin. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Ya, jika kalian salat kepada jenazah maka ikhlaskan doa baginya. Lalu rukun berikutnya adalah salam, ya, dan ini adalah rukun dalam salat jenazah. Maka kalau kita simpulkan salat jenazah, ya, ringkasnya adalah pertama dia berniat, ya, dia untuk melakukan salat jenazah. Setelah sebelumnya dia kerjakan syarat-syarat sah salat, ya. Dia berwudu, dia menutup aurat menghadap kiblat, dia sucikan badannya dari najis, ya, dan syarat-syarat sah yang lain. Lalu dia pasang niat, lalu dia berdiri, ya, untuk salat jenazah. Lalu dia baca takbir 4 kali, dia baca Al-Fatihah, dia baca salawat, lalu dia mendoakan jenazah, lalu dia tutup di takbir yang keempat dengan salam. Dan rukun berikutnya adalah tertib, harus berurutan dalam menjalankan rukun. Ya, sebagaimana keumuman dari ibadah harus dengan berurutan. Baik, apa saja sunnah dalam sholat jenazah? Maka di antara sunnah dalam sholat jenazah, yang pertama adalah mengangkat tangan, ya, bersamaan setiap kali takbir. Jadi ini khilaf ulama apakah dalam sholat jenazah harus mengangkat tangan. Ya, maka jumhur mengatakan sunnah. Artinya kalau ada orang sholat jenazah tidak mengangkat tangan setiap takbir, maka sholatnya sah.
karena dia bagian dari sunnah. Lalu di antara sunnah membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagaimana salat secara umum sebelum baca Al-Fatihah kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu di antara sunnah berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin. Nah, ini di takbir yang keempat ya. Ini sunnah seseorang di takbir yang keempat membaca doa. Kalau dia tidak membaca apapun maka ini juga sah ya. Dan ini kita dapati di sebagian daerah ketika sholat jenazah di takbir yang keempat langsung salam. Ya, artinya dia tidak ada baca apapun di takbir yang keempat langsung salam. Dan ini khilaf dalam mazhab fikih terkait dengan doa di takbir yang keempat. Ya. Taib. Lalu di antara sunnah adalah melirihkan bacaan, termasuk melirihkan takbir. Melirihkan artinya membaca takbir secara sir dan bacaan secara sir. Ya, selain imam tentunya. Artinya imam tentu menjaharkan takbir dan makmum apakah dia menjaharkan takbir? Maka jawabannya tidak menjaharkan. Ya. Dan ini berkebalikan dengan sholat Aid. Ya, sholat Aidah ini 2 hari raya, di mana takbir zawaid, ya takbir tambahan yang 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua, maka sunnahnya itu dijaharkan takbir, baik bagi imam, baik bagi makmum. Ini sunnah yang mahjurah, yang sudah mulai ditinggalkan, ya terutama terkhusus di daerah kita Indonesia, ya kita dapati ketika sholat Aid itu jarang biasanya makmum menjaharkan takbir, ya hanya imam saja untuk makmum mensirkan. Sunnahnya untuk sholat Aid adalah jahar, artinya diangkat suara bersama-sama sehingga menggema ya suara takbir di hari Aid. Dan ini berkebalikan dengan sholat jenazah. Untuk sholat jenazah takbirnya dibaca sir. Di antara sunnah juga adalah tadi adalah mengangkat kedua tangan bersama setiap kali takbir. Ya, dan ini khilaf ulama apakah setiap takbir mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Hanya di takbir yang pertama. Maka sebagian mengatakan mengangkat tangan di setiap takbir. Sebagian mengatakan cukup di takbir yang pertama mengangkat tangan. Maka khilaf, tapi yang dikuatkan di sini adalah mengangkat kedua tangan bersamaan setiap kali takbir. Taib di antara sunnah juga dalam sholat jenazah, nah ini tambahan dari buku adalah memperbanyak saf, ini sunnah. Ya, artinya kalau kita bisa memperbanyak saf, minimal 3 saf, maka itu hasanun, itu lebih baik. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan sholat jenazah hanya dengan 7 orang saja. Ya, lalu Nabi menjadikan 3 saf. Ya, artinya ketika jenazah atau yang mensolatkan hanya 7 pun dibikin 3 saf oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti imam 1, lalu 2 orang saf 1, 2 orang saf 2 dan 3. Ini menunjukkan bagaimana 3 saf dan lebih itu lebih utama. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang Muslim wafat, lalu ada yang mensolatkannya 3 saf, ya dari kaum muslimin, melainkan Allah ampuni baginya. Ya, ini diantara sunnah. Kalau bisa kita menjadikan 3 saf, maka ini baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam sholat jenazah tidak diharuskan harus memenuhkan saf, ya. Sebagaimana dalam sholat jamaah secara umum kita harus mendahulukan saf penuh baru dibikin saf yang baru. Dalam sholat jenazah maka tidak perlu dalam hal tersebut. Dan di antara sunnah juga adalah memperbanyak jamaah. Kalau bisa sampai 40 ini lebih baik, ya, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, di antaranya adalah hadis Nabi yang berbunyi, "Mamin rajulin muslim yamut," tidaklah seorang laki-laki wafat, jenazah wafat, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan. Lalu ada yang mensolatkannya 40 orang laki-laki, ya, la yusyrikuna billahi syai'. Yang mana 40 orang ini tidak menyekutukan Allah sesuatu pun, ya, illa syafa'ahumullahu bi. Melainkan Allah akan menjadikan 40 orang tadi bisa memberi syafaat. Artinya doanya bisa bermanfaat untuk si mayit tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya 40 orang itu lebih utama. Dan ini harus kita tanamkan, ya, bahwasanya sholat jenazah kalau bisa dia
disolatkan oleh jenazah oleh keumuman kaum muslimin dan banyak, itu lebih baik. Maka di antara kekeliruan yang terdapat di masyarakat kita adalah misalnya ya ada jenazah lalu keluarganya mensolatkannya di luar waktu sholat. Ya, di luar waktu sholat, mungkin 1 jam sebelum sholat. Ya. Padahal dia bisa menunggu ya sebentar, sejenak sampai waktu sholat dilakukan, sehingga dengan itu orang yang akan mensolatkannya lebih banyak. Lebih banyak. Tentu ini lebih baik. Ya, kecuali kalau memang keadaan sudah tidak memungkinkan ya, atau jenazah sudah terlalu lama, maka itu tidak masalah. Atau di antara kekeliruan juga di masyarakat kita adalah bagaimana kita dapati sebagian orang tidak mau mensolatkan jenazah. Artinya mereka bersemangat mengiringi jenazah ya, menghadiri pemakaman ya dan berkumpul di rumah duka, tapi pas waktu mensolatkan mereka tidak ikut mensolatkan. Maka ini adalah kekeliruan yang nyata dan harus disampaikan bahwasanya sholat jenazah ini adalah kebaikan untuk si mayit terutama dan kebaikan juga untuk yang mensolatkan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan bagi orang yang mensolatkan jenazah. Nah, ini yang kita baca di bagian yang keenam. Bagian keenam, waktu sholat jenazah, keutamaan dan tata caranya. Pertama adalah waktu sholat jenazah. Kapan sholat jenazah itu dilakukan? Maka jawabannya, sholat jenazah dimulai sesudah jenazah dimandikan, dikafani, dan disiapkan. Artinya sudah siap semua, jenazah sudah rapi dan sudah wangi tentu dengan parfum yang diberikan ketika mandi dan ketika kafani. Ya, atau saat sampainya berita kematian. Ini kalau sholatnya sholat ghaib. Maka secara umum, waktu sholat jenazah ini bebas. Ya. Tidak ada waktu terkhusus. Ya, kapanpun boleh seseorang melakukan sholat jenazah, hanya saja dimakruhkan sholat di waktu yang terlarang. Ya, para ulama mengatakan makruh, kecuali kalau ada hajat atau ada kondisi terdesak, maka tentu tidak makruh lagi. Ya, dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang hukum sholat di waktu yang terlarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Imam Muslim, "Thalathu sa'atin ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana." Ya, ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang kita sholat di waktu tersebut dan menguburkan jenazah di waktu tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah sholat jenazah. Mana 3 waktu yang terlarang? Pertama, ketika matahari awal terbit sampai dia meninggi setinggi tombak tentu. Ya, ini adalah waktu awal masuk waktu syuruk ya, waktu isyraq. Dan yang kedua adalah ketika matahari pas tegak di tengah-tengah siang sampai dia condong ke arah barat. Ya, dan ini adalah awal masuk waktu zuhur. Dan yang ketiga, waktu terlarang sholat adalah ketika matahari awal terbenam sampai hilang mataharinya, artinya sampai sudah gelap dan awal masuk waktu maghrib. Maka 3 waktu ini dilarang seseorang melakukan sholat jenazah. Hanya saja kata para ulama, kalau memang kondisinya darurat, ya maka tentu dia dibolehkan. Baik, maka ini waktu sholat jenazah secara umum di luar waktu tersebut tentu boleh. Taib. Dan lebih afdolnya lagi adalah sholat jenazah dilakukan di waktu-waktu sholat. Ya, pertama itu tadi supaya yang mensolatkan lebih banyak. Semakin banyak yang mensolatkan berarti semakin banyak yang mendoakan. Ya, dan ini tentu kebaikan untuk jenazah insya Allah. Ya, kalau bisa di waktu tersebut tentu lebih baik. Taib. Lalu keutamaan sholat jenazah. Ini keutamaan kembali kepada yang mensolatkan. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Hadis yang masyhur ya. Kata Nabi SAW, tidaklah ada yang mensolatkan jenazah. Man syahidal janazah, artinya siapa yang menghadiri jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai dia disolatkan. Falahu qiratun, maka baginya ada 1 qirat. Wa man syahidaha, dan siapa yang menghadiri jenazah, ya, hatta tudfana, sampai dia dikuburkan, falahu qiratani, maka baginya ada 2 qirat. Qila, sahabat bertanya, mal qiratani ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimaini. Apa itu 2 qirat? Maka kata Nabi adalah seumpama 2 gunung yang besar. Dan dalam riwayat lain adalah 1 qirat itu semisal gunung Uhud. Ya, ini adalah pahala yang sangat besar yang
didapatkan oleh orang yang mensolatkan jenazah. Maka Masya Allah, kalau kita imani dan yakini hadis ini, dan wajib seorang muslim meyakini. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta, la yang anil hawa. Tidaklah Rasulullah mengucapkan dengan hawanya. Maka ini adalah keutamaan yang besar, ladang pahala yang besar bagi kaum muslimin ya untuk mensolatkan jenazah. Dia dapat 1 qirot. Ya, 1 qirot berapa? Ya, sebesar gunung yang besar. Ya, sebesar gunung Uhud dalam sebagian riwayat. Maka ini pahala yang besar. Dan ini kita dapati di sebagian daerah ya seperti di Arab sana itu orang berlomba-lomba dalam mensolatkan jenazah ya. Bahkan kita dapati ada sebagian masjid kalau ada sholat jenazah ya maka mereka mengajak jamaah untuk ikut mensolatkan jenazah di masjid yang lain. Artinya gini, ketika ada info jenazah disolatkan di satu masjid, maka jamaah banyak berkumpul di masjid tersebut supaya mendapatkan pahala mensolatkan jenazah. Ini harus kita pahami bahwasanya mensolatkan jenazah ini adalah pahala yang sangat besar dan dia adalah ibadah yang ringan, ya, tidak memakan waktu yang lama dan tidak ada halangan untuk kita dalam mensolatkan jenazah. Maka kenapa sebagian kita merasa terbebani atau merasa berat dalam mensolatkan jenazah? Padahal dia tidak sampai berapa menit saja, 4 kali takbir selesai. Tapi pahalanya adalah qirat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya di sini disebutkan tata cara salat jenazah. Ini urutannya ya dalam salatkan jenazah. Maka yang pertama, imam dan orang yang mensalatkan sendirian berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki dan perut badan mayit wanita. Ini posisi berdirinya imam. Ya, ketika salat jenazah di mana posisinya? Kalau jenazahnya laki-laki di bagian kepala, kalau jenazah perempuan di bagian tengah badan ya. Dan ini diriwayatkan dari hadis yang sahih dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya Nabi berdiri kalau jenazah laki-laki di bagian kepala, kalau jenazah perempuan di bagian badan. Ini kalau jenazahnya 1 orang ya. Kalau jenazahnya berkumpul ya ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak misalnya, maka yang di hadapan imam adalah laki-laki. Meskipun anak kecil, maka tetap yang laki-laki di hadapan imam. Baru setelahnya lagi ya jenazah perempuan. Ini urutan dalam memposisikan jenazah. Kalau jenazahnya lebih dari 1 orang ya maka laki-laki di hadapan imam. Kalau ada laki-laki lagi maka laki-laki lagi di depannya lagi baru perempuan di bagian kiblat ya ke depannya. Dan imam berdiri di bagian kepala kalau jenazahnya laki-laki. Baik, berikutnya imam membaca takbiratul ihram lalu membaca ta'awuz ya sesudah takbir membaca isti'adzah sunnah kemudian membaca basmalah ya untuk membaca al-fatihah dengan sir ya kemudian takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi SAW dan sebenarnya tadi kita sudah sebutkan takbir yang ketiga membaca doa dan doa yang dibaca untuk jenazah di takbir yang ketiga maka secara umum doanya adalah doa yang bebas artinya tidak disyaratkan lafaz tertentu ya sehingga dengan itu kita boleh membaca doa apapun ya terkhusus untuk mayit di takbir yang ketiga meskipun kita tidak hafal doa yang ma'thur, doa yang datang dalam hadis. Dan ini juga keringanan bagi kaum muslimin karena kita dapati sebagian kaum muslimin merasa berat dalam sholat jenazah. Kenapa? Di antara alasannya karena tidak hafal doa ya. Maka kita sampaikan ya doa itu bebas ya. Seorang boleh membaca doa apapun bahkan doa yang paling singkat sekalipun. Kalaupun memang tidak bisa bahasa Arab, bahkan dengan bahasa kita sekalipun, maka itu sah. Ya, di antara doa yang bisa kita baca, doa yang sangat singkat, Allahumma gfir lahu. Udah, itu aja, Allahumma gfir lahu. Cukup, ya. Karena dia sudah bermakna minta doa untuk si mayit. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah si mayit ini. Lalu diulang-ulang. Tapi kalau kita tentu bisa menghafal doa yang maksud, ini lebih baik. Ya, lebih afdal, ya. Ya, meskipun dia tidak diharuskan, tapi kalau bisa kita menghafal doa-doa yang datang dalam hadis, ini tentu lebih baik. Dan ini disebutkan di antara doa yang datang adalah dua-dua lafaz di sini. Di antara adalah Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyina lil Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman.
Ini di antara doa yang bisa kita baca di takbir ketiga untuk mayit. Dan di antara doa yang datang, dan ini doa yang umum yang dihafalkan ya di sekolah-sekolah ya dan dituliskan di kitab-kitab fikih adalah Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waksilhu bil ma'i wathalji dan seterusnya. Ini doa yang umum yang bisa kita baca untuk mayit. Taib, ada sedikit catatan terkait doa di takbir yang ketiga yang bisa menambah ilmu juga. Yang pertama adalah doa ini yang kita baca ini adalah doa yang kita niatkan untuk si mayit. Maka afdolnya sebisa mungkin kita memahami makna dari doa tersebut. Ini diusahakan. Artinya kalau kita belum memahami bahasa Arab misalnya, maka minimal kita lihat artinya dan kita hayati ya. Karena kita ingin mendoakan si mayit. Jangan sampai kita membaca sekedar lafaz saja tapi kita tidak paham maknanya. Nah, maka ini catatan pertama. Sebisa mungkin ketika kita masalkan jenazah, ketika kita baca doa ini kita hayati maknanya, kita tadaburi maknanya, lalu kita ikhlaskan doanya kepada jenazah. Maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar. Seperti ketika baca Allahumma firlahu. Ya kita memahami maknanya lalu kita hayati, ya Allah ampunilah si mayit ini, warhamhu rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu berilah dia afiyah, berilah dia kemaafan, wakrim nuzulahu muliakan tempat tinggalnya nanti di akhirat, di kuburan, wasi' mudakhalahu luaskan kuburannya. Sehingga dengan itu kita ketika membaca, kita menghayatinya, mentadaburinya, dan diharapkan itu benar-benar sampai kepada si mayit. Meskipun ini tidak wajib, tapi sebisa mungkin kita memahami maknanya dan mentadaburinya. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, terkait doa juga adalah disunnahkan ketika kita membaca doa ini, adalah kita sesuaikan domirnya, kata gantinya kepada jenis jenazah. Nah, ini sunnah juga. Artinya kalau kita dapati jenazah laki-laki, kita baca Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu. Baik. Kalau kita dapati jenazahnya perempuan, maka sebisa mungkin kita ubah domirnya. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, dan seterusnya. Kalau jenazahnya lebih dari satu, maka kita ganti Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afi, wa'fu anhum. Ya, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Kenapa kita bilang yang terbaik? Artinya, ya, bisa saja kita tidak mengubah domir. Dan ini sah. Insya Allah, ini pendapat yang kita ambil. Artinya kita dapati jenazahnya perempuan misalnya. Boleh nggak kita baca Allahumma firlahu? Ya, daripada Allahumma firlaha tetap kita baca Allahumma firlahu. Maka kita katakan sebaiknya Allahumma firlaha. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya kita tidak bisa kita katakan karena sebagian orang ketika dia mengubah domirnya misalnya dia buyar hafalannya ya. Ya ketika dia ubah ndak apa lagi ndak ingat lagi lanjutannya. Maka dia tetap baca Allahumma firlahu dan isa. Dan bagaimana mentaujihnya atau menggabungkan padahal jenazahnya perempuan, sedangkan hu ini kan untuk laki-laki secara bahasa Arab. Maka kita katakan ketika kita baca Allahumma firlahu, maka ini kita kembalikan domainnya kepada suatu kata di dalam bahasa Arab yang kata ini adalah dikembalikan kepada jenazah secara umum, tidak melihat jenisnya, yaitu al-mayyit, yaitu al-mayyit. Al-mayyit artinya adalah mayit atau mayat di kita. Dan itu bisa laki bisa perempuan. Ya, maka kita baca Allahumma fir lahu artinya Allahumma fir li hadzal mayyit warhamhu warham hadzal mayyit dan seterusnya. Ya, maka Allah alam ini boleh kita pakai domir yang umum. Tapi kalau bisa diubah tentu ini lebih baik. Ya, terutama kalau kita hafal bahasa Arab tentu ini yang terbaik. Ya, kalau seorang bisa bahasa Arab tentu dia bisa mengubahnya dengan sesuka hatinya. Taib, ini di antara doa yang datang. Di antara doa juga, dan ini terkhusus untuk jenazah anak-anak. Maka ada lafaz yang datang juga, dan ini sunnah dibaca, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajaran. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya. Ya, artinya yang nanti menunggu orang tuanya di surga. Wa faratan, jadikanlah simpanan amal. Wa ajaran dan simpanan pahala untuk kedua orang yang tuanya yang ditinggalkan, yang ditinggalkan. Baik, lalu berikutnya di takbir yang keempat kita disunahkan membaca doa lagi, ya.
Di antaranya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Dan ini yang tadi kita sebutkan, boleh di takbir keempat dia baca ini atau langsung salam, atau langsung langsung salam, ya. Maka ini perkara yang bebas, ya. Boleh ini, boleh ini. Lalu dia salam ke kanan dan ke kiri. Ya, perkara salam itu dua pendapat, apakah dia cukup satu salam saja atau dua kali? Maka jawabannya satu salam cukup, dan kalau dia melakukan dua kali maka juga tidak masalah. Tapi kalau ada seorang sholat jenazah hanya satu kali ke kanan saja, maka ini sah secara ijma'an, secara sepakat ulama. Dan kalau dia melakukan dua salam ini juga dibolehkan, dan ini juga dibolehkan. Baik, lalu disebutkan juga di sini barang siapa yang tertinggal sebagian rukun sholat, maka dia sholat bersama imam, masuk sholat bersama imam, lalu bila imam mengucapkan salam, dia mengkodok rukun yang tertinggal sesuai dengan sifatnya. Nah, ini juga diantara hal yang bisa kita lakukan. Kalau seorang misalnya tertinggal takbir, maka dia nanti mengkodok, ya. Misalnya dia tinggal takbir yang ke-1 dan kedua, dia masuk takbir yang ketiga dan keempat, nanti setelah imam salam, dia tambah dua takbir lagi. Dia tambah dua takbir lagi yang tertinggal. Taib. Lalu ketentuan berikutnya, siapa yang tertinggal sholat, ya, sebelum pemakaman, maka dia boleh mensolatkannya di atas kuburnya. Dan ini adalah ketentuan dalam sholat jenazah, adalah seseorang boleh mensolatkan di atas kuburan, ya, terkhusus lagi ketika kuburan itu adalah baru, ya, artinya jenazah ini baru selesai dikuburkan, ya, bukan kuburan yang sudah lama dikuburkan. Dan ini adalah kondisi yang umum didapati, misalnya ketika kita ingin menghadiri jenazah, ternyata jenazahnya sudah disolatkan dan sudah ada di tanah penguburan. Lalu kita ingin mensolatkannya, boleh tidak kita solat di atas kuburannya? Maka jawabannya boleh. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat terhadap seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Dan ini hadis yang masyhur, bahwasanya Nabi kehilangan, ya, seorang wanita tua yang biasa membersihkan masjid. Lalu paginya Nabi tanya kepada para sahabat, ya, tentang wanita tersebut. Kata sahabat, dia wafat semalam ya Rasulullah. Dan malam itu adalah malam yang gelap, ya. Dan sudah tengah malam, lalu kami enggan membangunkan engkau. Maka Nabi SAW pergi ke kuburannya, lalu Nabi sholat untuk jenazah tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang boleh, ya, melakukan sholat di tanah penguburan, tentu dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, rukun-rukun yang sudah disebutkan. Di antara rukunnya adalah harus menghadap kiblat, ya, bukan menghadap ke kubur, tapi menghadap kiblat. Jadi sholatnya adalah menghadap kiblat. Tentu bisa kita kondisikan, ya, posisi berdiri kita di depan kita kuburan dan depan lagi adalah kiblat. Dan di antara hikmah dibolehkannya sholat di penguburan, tanah penguburan, karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Tidak ada rukuk dan sujud. Nah, sholat jenazah secara umum isinya adalah doa. Maka ini menjadikan dia boleh di atas kuburan. Yang tidak boleh adalah rukuk dan sujud di tanah penguburan. Maka ini dilarang, ya, secara mutlak. Tidak boleh seseorang sujud atau sholat, rukuk di kuburan. Tidak boleh. Baik, berikutnya di sini disebutkan adalah dilakukan sholat gaib pada mayit yang jauh dari negerinya manakala berita wafatnya diketahui, walaupun sudah 1 bulan atau lebih. Dan ini adalah perkara sholat gaib. Ya, masalah sholat gaib, maka ada dua pembahasan. Yang pertama adalah sholat gaib. Ketika jenazah tidak ada yang mensolatkan, jenazah wafat di satu daerah dan tidak ada yang mensolatkan di situ, maka sholat seseorang sholat gaib itu sah secara ijma. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Raja Najasyi, ya, meninggal di negeri kufur dan tidak ada yang mensolatkan, maka Nabi mengumpulkan para sahabat dan Nabi sholat gaib terhadap Raja Najasyi. Dan ini sepakat semua ulama sah. Taib. Ketentuan yang kedua, bagaimana kalau jenazah sudah disolatkan di daerah tersebut, di kampung tersebut, ya, dan kita ingin mensolatkannya gaib, apakah dibolehkan? Maka di sini khilaf ulama. Ya, terdapat perbedaan pendapat di antara dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan dia boleh dan sunnah. Yang pertama mengatakan tidak, yang kedua mengatakan tidak perlu lagi. Ya, yang mengatakan dia tidak
disyariatkan sholat gaib bagi jenazah yang sudah disolatkan karena tidak ada didapati dalil yang membolehkan hal tersebut. Sedangkan sholat gaibnya Rasulullah kepada Raja Najasyi itu karena tidak ada yang mensolatkan. Ya, tapi kalau sudah ada yang mensolatkan, maka tidak perlu lagi sholat gaib. Ini dalil yang mengatakan dilarang atau tidak disyariatkan. Pendapat yang kedua, ya boleh bahkan disunnahkan ya mensolatkan jenazah gaib meskipun dia sudah disolatkan. Dan ini datar mazhab yang mengatakan hal tersebut. Kalau tidak salah mazhab Imam Asy-Syafi'i itu membolehkan. Itu membolehkan. Ya, di antara alasannya karena salat adalah doa. Ya, salat gaib adalah doa dan dia bagian dari doa. Ya, maka ini juga dan masuk ke dalam keumuman doa. Dan juga ada dalil umum. Dalil umum adalah salat gaibnya Nabi kepada Raja Najasyi dan tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Ya, mengkhususkan ini untuk jenazah yang tidak disolatkan. Artinya maka dikembalikan ke dalil yang umum, seseorang boleh melakukan salat gaib terhadap mayit eh, yang meskipun sudah disolatkan. Allah alam bisawab. Tapi berikutnya janin yang gugur, ya janin yang gugur artinya dia belum sempat lahir secara normal, maka dia tetap disolatkan bila sudah sempurna ya penciptaannya berumur 4 bulan ke atas. Dan bila kurang dari itu maka tidak disolatkan. Nah ini yang tadi kita sebutkan. Salat jenazah itu berkisar antara 3 hukum. Yang pertama adalah fardu kifayah. Ini yang keumuman kaum muslimin. Dan yang kedua tadi haram. Tadi kita sudah sebutkan. Kapan salat jenazah haram? Bagi jenazah kafir atau munafik, munafik akbar, ya, munafik i'tiqad, maka dia haram disolatkan. Ya, munafik i'tiqad artinya nyata kemunafikannya, nyata kebenciannya terhadap Islam, maka tidak perlu disolatkan. Dan yang kedua mubah. Ini yang kita bahas sekarang. Ya, ada salat jenazah hukumnya mubah. Artinya pilihan, boleh disolatkan, boleh tidak. Kapan dia mubah? Disebutkan oleh ulama fikih adalah 2 orang. Pertama adalah anak yang belum balik atau bayi keguguran di atas 4 bulan. Maka ini mubah. Artinya boleh disolatkan, boleh tidak. Boleh disolatkan, boleh tidak. Artinya kalau kita ingin mensolatkan, maka itu hasanun. Ya, baik. Tapi kalaupun tidak disolatkan, tidak masalah. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW tidak mensolatkan anaknya Ibrahim yang meninggal di usia 18 bulan. Berdasarkan riwayat Imam Abu Daud ya, dari Ibunda Aisyah, ya, kata Ibunda Aisyah, Ibrahim ibnu Muhammad, ya Ibrahim anak Nabi SAW itu wafat wahwa ibnu thamaniyata asyara syahran dan dia umurnya 18 bulan. Falam yusolli alaihi Rasulullah. Nabi tidak mensolatkannya. Maka ini dalil ya jenazah anak yang masih bayi ya baru lahir meninggal atau yang keguguran dalam janin sudah di atas usia 4 bulan, maka ini eh, sholat jenazahnya pilihan. Boleh sholat, boleh tidak. Tapi kalaupun disolatkan maka ini tentu lebih baik. Dan yang kedua yang mubah juga orang yang mati syahid di medan perang. Ini mubah. Ya jenazah orang mati syahid di medan perang, apakah dia disolatkan atau tidak? Maka perkaranya pilihan, mau disolatkan boleh, mau tidak pun tidak masalah. Dan ini disebabkan karena keutamaan yang sudah diraih oleh para mujahid yang mati di medan perang itu sudah menggugurkan kewajiban sholat untuknya. Tapi bagaimana kalau janinnya gugur, usianya belum sampai 4 bulan, maka tidak perlu disolatkan. Pertama, alasannya karena belum ada khilqahnya, artinya belum berwujud manusia. Dan yang kedua, belum ada rohnya, ditiupkan. Maka yang seperti ini tidak perlu disolatkan. Ya, tapi dia cukup dibungkus dan dikuburkan. Dibungkus, ya, kalau ada misalnya alaqahnya atau ada zat bendanya yang wujud, maka dibungkus dan dikuburkan saja. Tidak perlu disolatkan atau dimandikan atau dikafani, cukup dibungkus, maka itu sudah mencukupi. Taib, lalu uh, yang ketujuh di sini membawa jenazah, ini kita jadikan pertemuan berikutnya. Satu lagi yang berkaitan dengan sholat jenazah yang bisa juga kita jadikan ilmu tambahan adalah bahwasanya sholat jenazah sebenarnya tadi yang kita sudah sebutkan adalah 4 kali takbir, 4 kali takbir. Lalu ditutup dengan salam, boleh 1 kali atau 2 kali. Nah ada satu kebiasaan juga di masyarakat kita dapati adalah membaca doa lagi setelah sholat jenazah. Nanti setelah sholat jenazah, imam pun memimpin doa lagi. Nah apakah perkara ini dibolehkan? Ada dalilnya.
Maka jawabannya, setelah sholat jenazah maka tidak perlu lagi ada doa. Ya, tidak perlu lagi. Artinya ketika kita bilang tidak perlu lagi, kalau ada yang melakukannya maka dia tidak diharamkan secara mutlak. Artinya boleh saja, tapi sebaiknya tidak perlu. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, karena tempatnya doa untuk mayit itu adalah di dalam sholat. Ya, bahkan sholat jenazah itu isinya doa semua. Terkhusus takbir ketiga itu doa untuk mayit. Maka ketika dia sudah membaca dalam sholatnya, ya para jamaah sudah membaca dalam sholat itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Bahkan itu adalah doa yang terbaik. Seseorang berdoa dalam sholat jenazah. Maka tidak perlu lagi ada doa tambahan setelah uh, salam ya dalam sholat jenazah. Yang kedua sebabnya adalah karena ini bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih aula. Apa maslahat yang lebih aula yaitu maslahat menyelenggarakan penguburan mayit. Ini masalahnya lebih besar, ya. Sehingga ketika kita dapati ada jenazah, ya, mau disolatkan, itu bahkan setelah seseorang sholat wajib, itu tidak disunnahkan dulu berzikir atau sholat rawatib dulu, enggak. Bahkan langsung kita sholat jenazah. Ya, kenapa? Karena bertemu dua maslahat di sini. Pertama, maslahat zikir ba'da sholat, lalu sholat sunnah rawatib ba'diyah, sama maslahat menyelenggarakan penguburan mayit. Ketika bertemu dua maslahat, mana maslahat yang kita ambil? Tentu maslahat yang lebih besar. Maka mana maslahat yang lebih besar dari dua ini? Maslahat menyelenggarakan penguburan mayit. Sehingga dengan alasan ini sudah menjadi bukti bahwasanya menyelenggarakan penguburan jenazah itu lebih utama. Sehingga ketika dapati seseorang melakukan sholat jenazah, setelah sholat doa lagi, ya ini bertentangan dengan maslahat tadi. Dan alasan yang ketiga juga karena kita dapati setelah sholat jenazah ada doa, kita dapati kebanyakan di masyarakat doanya ini lebih panjang dari sholat. Ya, sehingga maslahat sholatnya seharusnya sudah tercukupi, ya ditambah doa yang lebih panjang lagi, itu ini apa namanya mengurangi maslahat. Dan alasan yang lain juga adalah doa-doa yang kita dapati juga di masyarakat itu doa yang kebanyakan dibaca tidak kembali kepada kemaslahatan jenazah. Yang mana seharusnya doa yang kita baca adalah doa untuk jenazah. Tapi kita dapati misalnya ya seseorang memimpin doa dalam sholat jenazah setelah salam, ya dia baca doa yang umum, ya doa umum, ya doa Rabbana atina, Rabbana zolamna, ya doa yang tidak ada kemaslahatan jenazah. Sehingga dengan ini kita katakan ya lebih baik, lebih selamat setelah salam, kita langsung menguburkan jenazah, mengantarkan ke penguburan pertama, karena tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya, secara khusus, Nabi mendoakan setelah sholat jenazah. Dan yang kedua, ya ini bertentangan dengan maslahat menyegerakan penguburan jenazah. Tapi tadi kita sampaikan, kalau kita dapati ada yang mendoakan setelah sholat, maka jangan pula diingkari secara mutlak. Ya, karena ini untuk kita ingin yang lebih dekat ke sunnah dan yang lebih maslahat untuk jenazah. Allah alam bisawab, ya ini kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, terkhusus pembahasan tentang sholat jenazah. Kita cukupkan insya Allah, dan kalau ada pertanyaan, kita buka satu dua pertanyaan. Kepada moderator Pak Gunadi, kita persilakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, izin Ustaz Ana mengganti ya Gunadi. Tafadhol. Barakallahu fiik. Nah, Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya mulai dari syarat, rukun hingga sunnah pelaksanaan sholat jenazah termasuk waktunya. Baik, ikhwas sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bagi para ikhwah yang mau bertanya, silakan raise hand atau diketik di dalam kolom chat. Kami harapkan pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Silakan teman-teman ikhwah yang mau bertanya, silakan raise hand atau ketik di dalam kolom chat. Aduh, saya Baik, izin bertanya tapi nggak bisa reaksi gimana nih? apa Ustadz?
Apa Saya mau izin Pak Yahya? bertanya, tapi saya di komputer saya nggak ada untuk tanda anunya, tanda raise hand-nya. Ah, ada, Oh, ada. nggak apa-apa, langsung aja Pak Iya, Yahya. iya, iya. Langsung Pak Bismillah, Yahya. Bismillah. Ah ya, silakan Pak Yahya. Pak Guru, saya baru mengunjungi orang yang diabetes di rumah sakit baru hari Jumat kemarin. Belum diamputasi, tapi sudah operasi kedua, diseset otot betis sampai alas kakinya karena luka diabetes. Kondisi tidak baik-baik saja. Pertanyaan saya, kalau seandainya innalillahi itu lukanya digimanain? Di waktu dimandiinnya bagaimana? Waktu dikafaninnya bagaimana? Ini real Baik. saya alamin. Kedua, yang saya jadi pertanyaan saya, ketika orang mati dihukum penggal atau teman saya anaknya di kebakaran mobil di tol, sebagian badannya itu terbakar hangus, bagian atas, bagian bawah nggak terbakar. Saya terus terang aja nggak tega untuk ikut memandikan seperti itu. Itu solusinya bagaimana, Pak? Demikian, terima kasih. Barakallahu fiik, Pak ya, jazakallahu khair, ahsantum. Ya, dua pertanyaan tadi. Pertama masalah seorang meninggal dengan membawa luka ya. Tadi kasusnya adalah ya, diamputasi misalnya karena penyakit, lalu misalnya masih ada belum sembuh, lalu tiba-tiba qadarullah wafat, maka solusinya adalah lukanya ditutup. Ya, dengan apa yang bisa kita gunakan untuk menutup, perban yang lainnya sehingga tidak ada darah lagi yang mengalir. Dan ini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau kita sudah tutup dengan apapun alat yang memungkinkan, ternyata masih keluar, maka biarkan. Nah, maka biarkan. Nah, Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Ya, dan ini sama kasusnya dengan seorang misalnya, ini kiasnya ya, dalam sholat dalam memandikan jenazah, kita kan sunnahnya membuang kotoran ya, membuang kotoran Iya. dulu dengan perutnya. Kalau misalnya setelah dibuang keluar terus, maka upaya kita adalah menutup dulu, tutup dengan perban yang kapas. Ternyata setelah ditutup keluar lagi, biarkan. Nah, itu sudah di luar batas kemampuan kita. Maka ini jawabannya adalah diusahakan dulu ditutup, tentu dengan sesuatu yang tidak menyakitkan si mayit, ya, dan tidak merusak anggota badannya. Ya, lalu kita tutup dengan sebaik mungkin. Kalau masih keluar maka biarkan. Baik, yang kedua tadi masalah kalau ada jenazah ya wafat dengan kondisi yang yang tidak Kepala enak terpisah. dipandang, ya sudah terbakarkah misalnya atau putus anggota badannya ya, maka tetap dia diselenggarakan sebisa mungkin ya. Maka kalau ada kita dapati orang tidak mampu misalnya melihat, tidak tega, maka kita serahkan kepada orang yang mampu. Kita serahkan kepada orang yang mampu. Dan bagaimana cara memandikan? Maka sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak memungkinkan dengan air, dengan tayamum. Ya, ini kan paling ringkas itu. Ya, tapi dia tetap dirapikan sehingga dibungkus dengan baik, ya, dikafani dengan baik. Kalau misalnya sebagian badannya sudah hangus, ya, lalu tidak mungkin lagi ada utuh lagi misalnya, maka mana yang utuh itu yang dibungkus, itu yang dikafani. Ya, kalau memang tidak mungkin dimandikan, ditayamumkan. Dan ini adalah solusi atau rukhsah di dalam agama kita. Ya, jenazah itu boleh ditayamumkan ya kalau memang tidak memungkinkan dimandikan ya. Dengan alasan apapun, karena tidak ada air kah atau karena itu tadi ya kondisi tidak memungkinkan. Maka kalau Pak Yah misalnya tidak tega, kita serahkan kepada orang yang mampu. Misalnya tidak ada lagi orang yang mampu atau semua tidak tega, maka kita boleh menyewa orang ya untuk melakukannya, nanti dibayar. Dan ini boleh. Ya, menyewa lalu kita bayar, dan ini dibolehkan. Sehingga jenazah itu sudah dibungkus dengan baik. Nah, Allah alam bisawab. Semoga menjawab Pak Yahya, barakallahu fiik. Luka diabetes waktu mandiin gimana, Pak? Luka diabetes itu kan bolong, bau gitu, Pak. Waktu mandiinnya gimana? Ya itu sebisa mungkin ditutup, ketika dimandikan ditutup, bisa enggak kira-kira? Oh, jadi nggak Bisa dibungkus dengan kapas dulu,
Ya, bagian-bagian luka yang darahnya itu keluar terus dibungkus, baru yang lebihnya kita mandikan. Ya, dan ini apa namanya? Ketika kita memandikan, anggota yang selamat itu boleh kita siram dengan air. Anggota yang tidak mungkin kena air, maka kita biarkan, mungkin Oh diusap gitu. saja. Iya ya baik. Sebagaimana dalam seorang berwudu, ya, dalam mandi besar misalnya, ada anggota yang tidak mungkin kena air, maka kita biarkan. Iya, Iya dia ya. dikondisikan sebaik mungkin. Baik baik. Terima kasih Baik, Pak. barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khair. Mustam, Baik, syukran. Semoga silakan. pertanyaannya terjawab. Ada ini Ustaz, ada pesan di chat dari Safran Siregar. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum. Satu, untuk sholat jenazah di kuburan yang baru tadi, apakah sendiri atau boleh berjamaah? Kemudian yang kedua, untuk pahala 2 qiraat, apakah hadir di pekuburannya saja cukup? Jazakallahu khairan. Silakan, tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pak Safran ya. Baik. Tadi adalah masalah salat jenazah di kuburan berbeda. Apakah sendiri atau boleh berjamaah? Keduanya boleh. Keduanya boleh. Ya, dia boleh sendiri, boleh berjamaah. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya, kalau kita tidak mungkin ada orang yang diajak, maka boleh kita sholat sendirian. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika mensolatkan adalah sendirian. Tapi boleh nggak jamaah? Boleh. Jadi dikembalikan ke keumuman sholat jenazah, ya, dia afdalnya berjamaah. Afdalnya berjamaah. Dan ini berlaku juga untuk sholat gaib. Ya, boleh sendiri, boleh berjamaah. Baik, untuk pahala 2 qiraat, apakah hadir di pekuburan secukup? Dari zahir hadis, ya, teks hadis tekstualnya, maka syaratnya 2. Kalau 2 qiraat 2 tadi ya. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, baginya 1 qiraat. Siapa menyaksikannya sampai dikuburkan, berarti sholat lalu hadir juga ke penguburan, maka baginya 2 qiraat. Ini zahir hadis ya, 2 qiraat itu kalau kita ikut mensolatkan, ikut menguburkan. Ya, kalau kita menguburkan saja, bagaimana Ustaz? Apakah 2 qiraat? Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga dapat ya, semoga dapat. Tapi kalau kita bisa mensolatkan, solusinya tadi kita boleh sholat di kuburan. Maka insya Allah kita berhak mendapat 2 qiraat tadi. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fi bashawab jazakallah. Kalau semoga menjawab jawabannya dari Ustaz kepada Safran Siregar. Dan ada pertanyaan lagi Ustaz dari Gunadi. Pertanyaannya Ustaz tadi terkait dengan penjelasan mengenai tiga saf. Bagaimana yang harus apa yang harus dilakukan jika jumlah makmumnya pun hanya 3 orang Ustaz. Nah, baik, kalau makmum hanya 3 orang, maka apakah kita bikin 3 saf? 3 orang berarti bersama imam ya? 3 Bersama orang imam. hanya makmumnya Ustaz. Makmum 3 orang. Apakah Nah, dibikin 3 saf, 1 orang, 1 orang, 1 orang? Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Maka sebaiknya tidak. Pertama, saf itu dikatakan kalau dia berbaris ya. Kan saf itu barisan. Maka kalau 1 orang belum dikatakan berbaris. Maka minimal 2 lah. Minimal 2 ya. Kalau kita bertiga gimana? Ya udah, bikin 1 saf saja. Nah, dan kita mendoakan. Ini kan ibaratnya afdolnya seperti itu. Ya, kalau kita tidak memungkinkan dapat 3 saf, ya tidak masalah. Ya, artinya kalau kita memang bertiga ya dikondisikan. berarti kalau berenam, kalau bisa makmumnya 6 boleh 3 baris 2 Makmum dulu. 6, nah 3 betul. 2 2 2. Sebenarnya dalam hadis tadi disebutkan Nabi pernah sholat bertujuh, Nabi imam, lalu 2 2 2 1 saf. Ini menunjukkan berarti 1 saf itu minimal 2. Nah, saja sekolah. Ustaz, pertanyaan berikutnya dia Unadi Ustaz. Pernah dengar bahwa jenazah tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahram ketika sudah selesai dimandikan dan hendak dikafankan. Apakah alasannya karena jenazah sudah dalam kondisi berwudu, Ustaz? Menyentuh jenazah ya setelah dimandikan dan dikafani ya. Sebelum dikafani, Ustaz. Sebelum dikafani, yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Lawan jenis berarti ya. Ya, Ustaz. maka Allah alam ini kita lihat betul. Ya, dia dikembalikan ke perbedaan pendapat ya masalah membatalkan wudhu itu
apakah menyentuh mahram non mahram yang bukan mahram itu membatalkan wudhu, kan khilaf ya perkara ini. Dan semua kita udah pernah bahas dalam bab sholat. Tapi tentu yang terbaik adalah kita tidak menyentuh yang bukan mahram ya. Dan ini juga dikembalikan ke pembahasan kemarin masalah memandikan jenazah. Bolehkah yang memandikan tuh bahkan yang mahram saja pun tidak ikut memandikan kalau dia beda jenis ya, kecuali suami dan istri. Maka untuk kemaslahatan maka sebaiknya tidak disentuh. Ya. Pertama, tidak ada hajatnya kita menyentuh yang bukan mahram kita. Ya, sebagaimana dia hidup tidak disentuh, kenapa ketika wafat disentuh? Nah, ini alasannya ya. Maka betul sebaiknya dia dijaga dari bersentuhan. Kecuali kalau dia sama jenis, maka boleh. Abu Bakar SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi wafat, Abu Bakar datang, Abu Bakar membuka tutup kepala Nabi dan Abu Bakar mencium kening Nabi. Ya, ini menunjukkan kalau dia sama jenis, maka ini dibolehkan. Ya, ini kembalikan ke pembahasan kita adalah masalah menyentuh non mahram yang bukan mahram itu tidak ada kemaslahatan ketika meninggal, sebagaimana dalam hidup. Ya, seorang tidak bersentuhan ketika hidup, maka tidak juga bersentuhan ketika wafat. Ya, ini yang terbaik, Allah alam bisawab. Ya, seperti itu Pak Fahli. Nah, Tapi apakah dia misalnya membatalkan wudhu dengan bersentuhan? Allah alam. Ya, apakah dia menyentuh jenazah yang bukan mahram sudah dimandikan, apakah membatalkan wudhunya? Allah alam. Anda tidak tahu ya. Tapi secara umum, jenazah ketika sudah dimandikan, maka dia sudah dianggap suci dan bersih meskipun dia tidak diwudhukan ya. Ya, meskipun dia tidak diwudhukan, karena wudhu dalam mandi jenazah itu adalah sunnah ya. Wudhu dalam mandi jenazah adalah sunnah. Karena wudhu dalam mandi wajib sunnah. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, semoga menjawab pertanyaannya. Semoga menjawab jawabannya. Kemudian Ustaz ada pesan juga Ustaz dari Didit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. 1. Bagaimana mensolatkan jenazah orang yang suka berhutang? Lalu yang kedua, siapa yang afdal menjadi imam sholat jenazah? Imam rawatib atau pihak keluarga? Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana masukkan jenazah orang yang suka berhutang? Baik, orang yang berhutang maka tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Kalau ada yang mengatakan Nabi tidak mensolatkan, itu kekhususan kepada Nabi. Kita katakan kenapa Nabi tidak mensolatkan orang berhutang? Karena doanya Nabi mustajab. Ya, maka kita katakan ini khusus kepada Nabi ya. Doa Nabi mustajab. Artinya kalau Nabi mensolatkan orang yang berhutang, ini membahayakan. Membahayakan artinya bahwa doa Nabi mustajab, Nabi minta ampunkan. Sedangkan perkara hutang tidak akan selesai ya sampai hutangnya dilunasi di dunia atau dijanjikan akan dilunasi. Dan yang kita dapati riwayat ketika Nabi dapati ada jenazah yang wafat, Nabi bertanya dulu apakah ada hutang atau tidak. Kalau tidak ada hutang, Nabi sholatkan. Kalau ada hutang, Nabi tidak langsung tidak mensolatkan. Nabi bertanya dulu, adakah yang menjamin hutangnya akan dibayar? Menjamin hutangnya. Kalau ada yang menjamin, Nabi akan mensolatkan. Nah, ini kesimpulan. Tapi kalau kaum muslimin yang lain, maka dia disolatkan. Ya, dan hutang tentu kembalikan kepada ahli waris. Ya, maka diantara tuntunan ketika ada jenazah mau disolatkan, ahli waris mengabarkan kalau ada hutang, ya perkara hutang, maka harap diinfokan kepada ahli waris. Ya. Tapi siapa yang afdal menjadi imam sholat jenazah, imam rawatib atau pihak keluarga? Yang afdalnya adalah sholat secara umum al-aqra, ya. Falyummakum aqra'ukum. Yang menjadi imam adalah yang paling aqra. Yang paling aqra artinya yang paling faqih dan yang paling paham terkait agama. Ini yang paling afdal. Nah, kalau kita lihat urutan imam yang paling terbaik adalah aqra. Ini yang pertama. Aqra itu yang paling baik. Nah, kalau dia ada banyak jenis, maka yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin itu yang paling layak jadi imam. Dalam sholat yang di situ ada jamaah. Sholat Jumat, sholat Aid, sholat istisqa, termasuk sholat jenazah. Maka imam itu adalah yang paling layak pemimpin. Ya, pemimpin. Dan ini kita dapati dalam di masa Nabi yang mengimami. Di masa Khulafa Rasyidin, para khalifah yang mengimami. Taib. Atau yang ditunjuk oleh pemimpin. Misalnya wakilnya. Atau pihak yang berwenang. Misalnya Kementerian Agama atau yang semisalnya.
Tentu dengan syarat tadi, akroknya. Dia mau memahami fikih-fikih yang berkaitan dengan salat. Taib, kalau dia sama-sama akrok, maka di bawah pimpin adalah keluarga. Nah, maka afdolnya adalah keluarga mayit kalau dia akrok tadi. Maka patokan kita adalah yang paling paham fikih, paling paham agama. Tapi kalau kita dapati di antara keluarga tidak ada yang akro atau yang memahami fikih ibadah jenazah atau tidak ada yang baik sholatnya, ya, maka tidak perlu dibebani. Kita kembalikan kepada imam rawatib atau yang bisa menjadi imam, biasa memimpin, ini yang terbaik, ya. Allahu a'lam bishawab, ini urutannya. Jadi kalau kita dapat tidak jenazah, lalu kita katakan kepada pihak keluarga, adakah yang mau menjadi imam, yang dia faqih dan dia yang soleh, anaknya soleh, yang menjaga ibadah wajib, maka dia lebih berhak. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu dipaksakan. Ya, Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik Pak Didik, jazakallahu khair. Nah, jazakallahu khairan, mudah-mudahan menjawab jawabannya dari Ustaz ke Didit, semoga puaskan. Nah, ada lagi ikhwah. Baik Ustaz, kalau belum ada izin Ustaz, terakhir Ustaz, Anda boleh tanya Ustaz terkait Silakan, Pak. dengan takbir. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai hukum takbir, bisa takbir 4 kali ataupun tadi tidak Ustaz ya, hukumnya. Nah Ustaz, kalau misalnya dalam takbir Ustaz, mengangkat tangan ya, mengangkat tangan itu ketika mengangkat tangan, ketika definisi mengangkat tangan itu, apakah tangannya itu perlu diturunkan lagi atau dari sedekap langsung ke naikkan ke tangannya dinaikkan Ustaz, sebaik izin bisa dipahami Ustaz? Bisa dipahami. Maksud Ustaz. antum kalau kita mau takbir, apakah langsung dari sedekap langsung angkat atau turun dulu? Gitu ya? Nah Ustaz. Turun dulu. Taib, langsung angkat. Jadi sedang sedekap langsung angkat. Ya, tidak perlu turun dulu. Dan ini berlaku untuk semua takbir yang kita dalam kondisi bersedekap. Takbir Id, takbir jenazah, dalam sedekap langsung kita takbir. Nah, tidak kita dapati harus turun dulu baru takbir. Nah, ya, langsung ya. Nah, Allah alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz dan ikhwan semua, alhamdulillah sudah jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Izin kami close Ustaz. Nah, alhamdulillah. Nah, Ustaz, alhamdulillah Allah mudahkan kajian kita berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir dan yang telah berinteraksi, baik melalui chat ataupun menanyakan langsung. Dan terima kasih juga jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Andriatus Samsudin LC Hafizahullah. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan menambah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua serta mengangkat kebodohan dari diri kita. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita dan ana fa'al Abu Saf izin undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di 2 pekan berikutnya di pekan kedua bulan Mei tanggal 30 Mei 2026 insya Allah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Waalaikumsalam.